Tes 1 2. Bagi kita yang sudah hadir pada ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini, Rabu tanggal 2 Juli 2020. Bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati kita dan kita beribadah dengan sukacita, dengan segenap hati. Kita undang hadirat Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka semua pergumulan kita, persoalan kita akan Dia selesaikan. Kita bagi berdiri. Pegang tangan. Aku pun menyadari banyak kelemahanku yang telah aku lakukan. Namun oleh anugerah-Mu yang besar, ampuniku. Bila di hari ini aku melayani-Mu bukan karena kebaikan-Ku, aku pun menyadari banyak pelanggaran-Ku yang telah aku lakukan. Namun oleh anugerah-Mu ya Tuhan, ampuniku. Kita bagi berdiri. Pegang tanganku, tuntun langkahku, menjalani kehidupan ini. Inilah rinduku sekap hati ini, berjumpa denganmu di sana, di sana, di surga yang dari awal kembali. Bila sampai di sini, aku dapat melangkah bukan karena kekuatanku. Aku pun menyadari banyak kelemahanku yang telah aku lakukan. Namun oleh anugerah-Mu yang besar, ampuniku. Bila di hari ini aku melayani-Mu bukan karena kebaikan-Mu,
segenap hati ini berjumpa denganmu di sana, di sana, di surga yang mulia, di sana, di sana, di surga, di sana, di sana, di surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Satu kali kami bisa berjumpa dengan Engkau di surga yang mulia, tempat para malaikat, orang-orang kudus yang sudah mendahului kami. Kami pun rindu ke sana, supaya kami dalam hidup ini berbahagia selama-lamanya. Engkau akan menghapus air mata kami, memberikan kepada kami penghiburan yang abadi. Dan inilah kami Tuhan, kami rindu beribadah padamu. Urapilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Semua imam-imam hamba-hambamu yang ngambil bagian, biarlah dalam urapan rohmu, supaya kami merasakan sukacita surgawi memenuhi hati kami, ruangan ini, sehingga hati kami tenang dan damai. Kami diberikan kekuatan dan kemenangan. Kami usir kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Di dalam dunia ada dua jalan. Sana surga yang bisa. Ya, kalau nggak bisa, karena dia hidup aja, karena dia hidup.
Dihayati kata-kata. Kalau pada tembuskannya berkali, kalau namaku di hatiku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ada hari yang mulia itu satu masa, berteman di dalam tempat yang berbahagia. Orang yang cintaan Yesus dan anugerah, kalau namaku di hatiku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi Kita berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dengan saya. firman-Mu berkata, Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan Dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Makasih Bapa, tibalah waktunya bagi kami jemaat-Mu, biji mata-Mu, untuk mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Itulah yang kami rindukan, sebab firman-Mu bisa mengubah gelap menjadi terang. Dan kami dalam perjalanan hidup kami akan dituntun oleh Tuhan dari dunia yang gelap dan fana ini, sampai kami masuk ke kota Yerusalem, kota idaman, kota tanpa malam. Itulah kota Yerusalem baru. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Puji Tuhan, tiba waktunya kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Sekarang masuk pada Wahyu pasal yang ke-19 ayat 10. Ya, temanya adalah sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat, ya. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan kau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Baca 2 kali supaya lebih. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Ya, tersungkurlah aku di depan kakinya, ya, di depan kaki orang yang menyampaikan wahyu kepada Yohanes. Terus tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. ya, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, nubuat itu maksudnya firman Tuhan yang memberitahukan apa yang akan terjadi di depan. Ya, jadi nubuat itu menyampaikan firman Tuhan yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, jadi di sini dikatakan sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Memang Allah itu menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya, termasuk kita manusia ini adalah untuk menyembah kepadanya, untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau orang tidak menyembah kepada Allah yang benar, dikhawatirkan dia akan menyembah kepada berhala. Kepada berhala. Ya, kelihatannya berhala itu hanya sebuah patung. Tapi Alkitab mengatakan penyembahan mereka adalah kepada roh-roh jahat. Ya, jadi penyembahan kepada berhala itu sama dengan penyembahan kepada roh jahat. Ya. Dan Paulus berkata, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh jahat. Penyembahan itu satu persekutuan. Ya, jadi penyembahan itu sama dengan persekutuan. Ya, kita menyembah itu bersekutu, bersatu. Ya, ada orang menyembah berhala, dia bersatu dengan berhala. Ya, kalau kita menyembah Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Ya, jadi dia dengan kita menjadi satu. Ya, jadi kita disuruh sembahlah Allah. Ya, sebab memang Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah untuk kemuliaan. Untuk kemuliaannya. Ya.
Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya, untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti sekarang kita ini beribadah, ya, beribadah. Dan nanti kita ambil waktu untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ingatlah, ya, ibadah kita itu besar labanya. Besar labanya itu berguna untuk apapun. Ya, ibadah itu berguna untuk apapun. Itu sebabnya, ya, kita, ya, datang beribadah untuk menyembah kepada Allah, ya, yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, ya. Jadi yang menyampaikan wahyu ini kepada Yohanes, ya, Yohanes mau menyembah, ya, kepada orang yang menyampaikan wahyu, tapi dia berkata jangan, sembahlah Allah, ya, boleh. Wahyu 22 ayat 9. Wahyu 20 ayat yang 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau. Boleh di atasnya dulu, di atasnya, perhatikan, di atasnya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Ya, setelah Yohanes melihat, mendengar semua, ya, ya, yang diperlihatkan kepadanya, ya, di Pulau Patmos, ya, Pulau Patmos dalam wahyu, ya, ya, disampaikan kepadanya wahyu. Terus perhatikan. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, ya, untuk menyembahnya. Jadi dia sujud menyembah, ya, kepada yang menyampaikan wahyu ini kepadanya. Terus, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau, ya, aku dan saudara-saudaramu. ini adalah hamba, sama seperti saudara-saudaramu, ya. Terus, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. ya, sembahlah. Jadi yang layak disembah itu hanya Allah. Ya. Pengertian Allah itu sebenarnya adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu pengertian adalah pencipta langit dan bumi. Dan dialah yang layak kita sembah. Nah, yang patut kita sembah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, ya. Jadi kitab penciptaan ini dimulai dari Kejadian pasal 1 nanti sampai pasal 2 ayat 7, ya. Itu masih penciptaan, ya. Masih penciptaan. Tapi akan ada namanya penciptaan kembali. Ya. Akan ada penciptaan kembali, ya. Jadi karena langit dan bumi yang sekarang ini akan hilang lenyap, ya. Langit dan bumi akan hilang lenyap dengan segala isinya, ya. Walaupun gede langit itu, Alkitab mengatakan maka menyusutlah langit seperti gulungan kitab, ya. Langit yang besar itu hanya sebesar gulungan kitab nanti besarnya, ya. Maka menyusut, dia makin mengecil, makin mengecil, hanya sebesar gulungan kitab, ya. Dan gunung-gunung, pulau-pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi
yang baru, yang disebut penciptaan kembali. Jadi akan ada penciptaan kembali. Boleh. Matius 19 ayat 28. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Ya, pada waktu penciptaan kembali. Ya, sebab langit dan bumi ini akan hilang lenyap. Ya, jadi walaupun langit itu gede, Alkitab mengatakan maka menyusutlah langit seperti gulungan kitab. Jadi makin mengecil, nanti langit itu makin mengecil hanya sebesar gulungan kitab kecil saja. Ya, walaupun bentangannya itu dari timur ke barat, utara, selatan, nggak bisa dihitung. Ya, nggak tahu berapa miliar kilometer. Ya, nah, itu luasnya langit dan bumi. Tapi nanti hanya mengecil ya, mengecil maka menyusutlah langit. Menyusut itu artinya makin mengecil, makin mengecil, ya. Nah, terus perhatikan. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, jadi nanti langit akan menyusut, ya. Jadi kitab Kejadian itu mulai pasal 1 sampai pasal 2 ayat 7 itu penciptaan pertama. Ya, Kejadian pasal 1 ayat Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 7 itu adalah kisah penciptaan langit dan bumi yang pertama. Tetapi nanti akan ada penciptaan kembali, ya. Pada penciptaan kembali, ya. Jadi Tuhan akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat kebenaran. Nah, dunia nggak ada kebenaran. Alkitab mengatakan di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan. Ya, di tempat keadilan pun tidak ada. Ya, tempat pengadilan tidak ada keadilan. Ya, jadi akan ada penciptaan kembali, ya, dan di sanalah nanti akan ada kebenaran. Ya, pada waktu penciptaan kembali nanti barulah di situ akan ada kebenaran, ya. Kita baca dulu sekarang 2 Petrus pasal 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan hilang lenyap, tapi perkataanku akan tinggal tetap. Jadi langit dan bumi akan hilang lenyap, ya, hilang lenyap, nggak ada lagi, ya, lenyap sudah, ya, tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan sekali lagi, tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, nah, ini di mana janji terdapat Tuhan. Kebenaran. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan adalah langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman selama-lamanya. Ya,
Jadi akibat kebenaran adalah ketentraman, ketenangan selama-lamanya. Ya, jadi di surga itu nanti selama-lamanya tenang, tentram. Tenang, tentram. Iblis tidak ada lagi. Iblis sekarang masih ada roh-roh jahat. Sebut penguasa kerajaan angkasa. Nah, ini roh-roh jahat. Ya. Nah, iblis itu kepalanya. Ya, tapi anak buahnya banyak. Itulah roh-roh jahat. Ya. Nanti iblis itu dirantai masuk dalam lubang yang tidak terduga dalam. Iblis masuk dalam lubang yang tidak terduga dalam sekali. Ya, disitulah iblis. Ya, dirantai dia, tidak bisa lagi keluar. Itu kekal selama-lamanya. Jadi dengan tidak adanya iblis berarti tidak ada lagi yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Ya, tidak lagi dosa, orang semua hidup benar. Ya, semua hidup dalam kebenaran, ya. Nah, tidak ada lagi yang tidak benar. Makanya kita sekarang dilatih supaya hidup benar. Ayo, yang belum benar hidupnya, ayo belajar benar. Ibu menjadi ibu yang benar, bapak menjadi bapak yang benar, pedagang-pedagang yang benar. Ya. Coba belajar kita hidup benar. Ya. Kenapa orang susah mengeluh? Ya, Alkitab mengatakan biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Orang mengeluh itu karena dosa. Berkeluh kesah. Ya, hidupku terus begini mengeluh. Ayo, ya, tinggalkan dosa. Ya, nah, tinggalkan dosa, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Dan Tuhan pasti membuka tangannya, ya, menerima kita, ya. Seperti anak siapa itu? Anak yang hilang, sudah memboroskan hartanya, ya, sudah bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak baik, ya. Tapi waktu dia kembali, bapaknya menerima, ya. Bapaknya berkata, lekaslah, sembelih lembu ya, lembu tambun, dan kenakanlah kepada jubah dan cincin pada tangannya. Cincin itu lambang kasih. Lambang apa? Kasih. Ya, jadi kasih itu kalau dalam kemah suci itu ada cincin. Di sini ada cincin. Nah, ini ada. Ya, ada gelang cincin. Ya, sini juga ada gelang. Nah, ada gelang. Di sini ada gelang cincin. Nah, memasukkan kayu pengusung. Nah, di sini ada. Ada. Untuk apa? Memasukkan kayu pengusung. Ya. Jadi ada gelang atau cincin di situ, ya. Nah, cincin itu lambang kasih. Ya. Apa artinya cincin? Lambang kasih. Makanya suami istri biasanya menikah dikasih cincin. Dikasih apa? Cincin. Kalau ada orang pakai cincin berarti biasa, oh, sudah menikah dia. Atau enggak sudah bertunangan dia. Ya, dikasih cincin, ya. Nah, sudah. Jadi hidup kita, ya, harus, ya, ya, hidup dalam kasih. Ya, mari kita maju sedikit. Tadi 2 Petrus 3 ayat 13 sudah, ya. Sekarang Yesaya 32 ayat 17. Ya, ini akibat kebenaran, ya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh apa? Damai sejahtera.
Ya, ulangi, perhatikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, jadi usahakan hidup saudara benar, rumah tangganya benar. Ya. Nah, kalau ada kebenaran dalam rumah tangga nanti tumbuh apa yang tumbuh? Damai sejahtera. Sudah damai, kemudian apa? Sejahtera. Damai itu artinya tidak ada peperangan. Sejahtera artinya berkecukupan. Ya. Jadi tidak ada peperangan, kemudian berkecukupan. Ya, itulah akibat dari kebenaran. Ya, kita menerima firman ini supaya kita belajar hidup benar. Nanti kalau saudara hidup benar, saudara lihat, iya ya. Ya. Akhirnya hidup kita pun sejahtera. Sejahtera artinya berkecukupan. Bagaimana hidupnya? Wah, sudah sejahtera. Sudah apa? Sejahtera. Lawan sejahtera berarti apa itu? Lawan kata sejahtera apa itu? Prasejahtera. Prasejahtera. Ya, belum berkecukupan. Ya, makan susah. Ya, pakaian juga itu-itu saja. Ya. Namanya prasejahtera. Ya, belum sejahtera, ya, tetapi kita akan sejahtera, ya, jika kita belajar hidup dalam kebenaran, ya. Mari, Markus 1 ayat 14, perhatikan. Markus 1 ayat yang 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, bertobatlah dan percayalah kepada sudah genap. Kerajaan Allah sudah apa? Sudah dekat. Terus kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. ya, ajakannya bertobat. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Jadi jangan diulangi berbuat dosa, ya, tapi berhenti. Kenapa orang hidup mengeluh? Susah. Alkitab mengatakan biarlah orang mengeluh tentang dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Ya. Jadi dosa itu disesali dan ditinggalkan. Ya, disesali, ya Tuhan saya menyesal sebagai orang berdosa, dan ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan supaya apa? Supaya hidup kita jangan susah. Jangan susah atau mengeluh. Orang susah pasti mengeluh. Ya. Biarlah orang mengeluh tentang apa? Dosanya. Berbalik kepada Tuhan. Begitu kita kembali kepada Tuhan, seperti anak yang hilang, cincin dikasih, jubah dikasih, dan keperluannya diberikan oleh Bapa. Ya, jadi kalau kita kembali, nanti Bapa di sorga akan mencukupi semua yang kita perlukan. Ya, manusia itu banyak keperluannya, ya. Ya, perlu tempat tinggal. Perlu nggak tempat tinggal? Perlu. Apa cuman rumah? Ya enggak lah. Rumah juga harus ada tempat tidur. Bukan hanya tempat tidur, bantal juga harus ada, spraynya harus ada, ya kan? Ya, harus ada kompornya, harus ada lagi gasnya, harus ada pancinya, harus ada sendoknya, harus ada lagi. Ya. Harus ada semua. Bantal harus ada, selimut harus ada, pakaian harus ada. Ya, banyak kebutuhan manusia. Kalau ditulis itu sangat banyak sekali. Ya, saudara mungkin lihat, iya, kok bisa ratusan mungkin kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan
manusia. Ya. Tapi semua apa yang kita perlukan, Alkitab mengatakan jangan khawatir tentang hidupmu. Amin. Jangan khawatir tentang hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi utamakan Tuhan, beribadah. Nanti Tuhan saudara akan Tuhan dahulukan saudara. Semua kebutuhan saudara terpenuhi. Kan dikatakan carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Ya. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi ini kemampuan Allah. Makanya Allah disebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Boleh? Ya, Kejadian 1 ayat 1, perhatikan. Ya. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Apa pada mulanya diciptakan oleh Allah? Langit dan bumi. Dengan apa Allah menciptakan langit dan bumi? Dengan berfirman. Dengan apa? Berfirman. Hanya dengan berfirman jadi sudah. Itu hebatnya Allah. Ya. Hanya dengan berfirman bisa ada. Jadi Allah kita itu besar. Allah kita itu besar, terutama dalam firman. Jadi firman ini besar ini. Nah ini. Nah ini. Ini firman. Besar. Ya. Ini yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tapi nanti akan terjadi lagi penciptaan kembali. Karena langit dan bumi akan hilang lenyap, tapi akan ada penciptaan kembali, di mana akan ada kebenaran. Semua hidup dalam kebenaran. Maka sekarang kita diajar hidup apa? Benar. Yang disebut bertobat. Bertobat. Ya, ayo, yang belum benar ayo bertobat. Ya, supaya kita jangan hidup mengeluh. Hidup apa? Mengeluh. Lawan kata mengeluh apa ya? Bersyukur. Mengeluh. Ya, banyak dikeluhkan manusia. Mengeluh terus, bangun pagi mengeluh. Ayo, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Tuhan, saya masih hidup dalam dosa. Saya mau tinggalkan dosa. Mau hidup benar. Kalau saudara hidup benar, nanti doa saudara juga berkuasa. Amin. Berkuasa. Artinya doa berkuasa adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Apa artinya doa yang berkuasa? Halo? Apa artinya doa yang berkuasa? Apa artinya doa yang berkuasa? Doa yang dikabulkan. Apa artinya doa yang berkuasa? Doa yang dikabulkan. Berdoa dia dikabulkan oleh Tuhan. Itu namanya berkuasa. Amin. Amin. Saudara meminta Tuhan, tolong saya Tuhan. Nanti diberikan. Itu namanya doa yang berkuasa. Tuhan mengadakan. Dari mana? Dari yang tidak ada. Dari yang tidak ada. Ya, makanya Allah menciptakan, memperkenalkan dirinya sebagai pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dulu langit dan bumi tidak ada. Nggak ada. Tapi Allah mengadakan dengan berfirman. Dengan berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, mulai dia mencipta. Dengan apa? Berfirman. Akhirnya ada semua. Ada. Ya.
Jadi firman yang kita lihat itu untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Tuhan yang mengadakan nggak bisa orang membatalkannya, ya. Jadi hidup kita belajar, ya, untuk percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya. Jangan mengandalkan manusia, ya, jangan berharap pada manusia. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia. Jadi jangan mengandalkan manusia, ya. Karena kutuk, Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Diberkati. Berkat Tuhan turun maksudnya kepada orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan nanti mendatangkan berkat. Ya. Nah, kalau Tuhan mendatangkan berkat, ya tidak bisa orang menghambatnya, nggak bisa. Ya, nah, asal kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi ya, kita baca dulu. Ya. Lukas 1 ayat 3 tadi udah? Hah? Lukas 1 ayat 3, perhatikan. Lukas 1 ayat yang 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, sekarang Lukas 3 ayat 3, perhatikan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, jadi ini hati manusia. Hati manusia. Ada namanya berlembah. Ada apa namanya? Berlembah. Lembah itu maksudnya minder, rendah diri. Apa artinya lembah? Apa artinya lembah? Minder, rendah di. Beda dengan rendah hati. Kalau rendah hati ya bagus. Seperti Tuhan Yesus, aku ini lemah lembut dan rendah hati, tapi ini minder. Ya, sinonimnya minder apa ya? Minder. Saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah minder dia. Rendah diri. Bisa mengerti saudara? Minder. Saya mah nggak pantas lah. Minder. Ya, ulangi, perhatikan. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Ya, jadi lembah itu minder. Gunung itu maksudnya kesombongan. Apa artinya gunung? Sombong. Tinggi hati. Gunung itu kan tinggi. Jadi tidak boleh ada ketinggian hati. Kesombongan. Saudara tahu kenapa ada? Lalu dia berkata, aku mau mengatasi yang maha tinggi. Mau mengatasi yang maha tinggi. Ya, mau mengatasi itu Tuhan. Mau melebihi Tuhan. Itu awalnya adanya setan. Akhirnya Tuhan buang dia dari sorga. Dan dia seret dipengaruhi sepertiga
dari malaikat. Berapa banyaknya yang dipengaruhi? 1/3. Nah itulah sekarang roh-roh jahat ini. Tadinya dari malaikat, malaikat yang sombong dan berpikulan berat, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Amin. Yesus itu sifatnya lemah lembut dan rendah hati. Mari padaku. Ya, jadi orang yang letih lesu. Letih lesu artinya berpikulan berat. Apa artinya letih lesu? Berpikulan berat. Beban hidupnya berat. Bawalah beban hidupmu pada Tuhan. Ya, dia lemah lembut dan rendah hati. Ya, nanti jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan. Jadi kita mau belajar, ya. Ya. Kita belajar dari kisah seorang kepala pemungut cukai ini, namanya Sakeus. Siapa namanya? Ya, uang dia selamat. Mari kita baca dulu sedikit dulu Sakeus ini dalam Lukas 19. Perhatikan ayat 1 mulai. Perhatikan ya. Lukas 19 ayat yang pertama. Ya, pelan-pelan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, ini Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, dia terus melintasi kota. Ulangi, perhatikan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, dia terus melintasi kota itu. Perhatikan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ya, jabatannya apa? Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Ya. Nah, umpamanya orang masuk ke ITB, masuk stan, orang pilih stan. Pasti pilih stan. Ya. Duitnya banyak. Ya, kalau dari sana itu udah pastilah masa depannya cerah. Ya, terus perhatikan. Dan ia seorang yang kaya. Ya, seorang yang kaya. Terus Ia berusaha untuk Tuhan yang bisa memuaskan hidup manusia. Ya, di luar Tuhan tidak ada kepuasan. Ya, perhatikan. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Ya. Sebab badannya pendek. Nah, dia berusaha melihat tapi tidak bisa. Ya, tapi dia berusaha. Ada usaha. Tuhan lihat usahanya Sakeus. Terus perhatikan. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ada usaha. Sekarang dia memanjat apa ini? Pohon ara. Dia tahu nanti Yesus lewat dari sini. Wah, di situ ada pohon ara. Wah, manjat dia pohon ara itu, cepat dia. Ya. Melihat nanti Tuhan lewat. Oh, ini Yesus. Aduh, rasa saya, hidup saya enak sama dia Tuhan nih. Udah pernah saudara lihat Tuhan? Udah pernah lihat Tuhan? Bagaimana saudara kalau sudah lihat Tuhan? Bahagia enggak? Ya bahagialah. Dia presiden aja. Saya manjat pohon ara. Pohon apa? Pohon ara. Nah, ini buahnya pohon ara. Siapa buahnya? Sakeus. Berbuah apa? Manusia. Pernah Tuhan melihat pohon ara, nggak ada buahnya, dikutuk dia. Nah ini dia Tuhan, buahnya manusia. Ya, terus perhatikan. Ketika Yesus sampai ke orang berdosa ini, kepala pemungut cukai. Ya, nah, pemungut cukai itu paling korup. Paling apa? Korup. Ya.
Tapi Sakeus dia mau bertobat. Ya, terus perhatikan. Cita. Masuk ke rumahnya Sakeus pemungut cukai. Ya, sekarang Sakeus dapat tamu istimewa. Tamu apa? Istimewa. Ya. Dia tahu dirinya, aku ini orang berdosa. Tapi kok Tuhan mau masuk ke dalam rumah. Ya, terus perhatikan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, semua orang bersungut-sungut. Yesus ke rumah saya nggak masuk, kok masuk ke rumah orang berdosa. Ya, bersungut-sungut. Ya. Kata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, berapa yang diberi kepada orang miskin? Setengah. Kalau uangnya namanya kepala ya, udah di atas lah rumahnya, apa hartanya. Ya, kalau pamannya hartanya 10 M, berapa? Setengah diberi kepada orang apa? Miskin. 5 M dikasih sama dia. Ya, 5 M dikasih. Kalau orang pajak memang begitu, sekarang ini ya begitu, M. Ya, terus perhatikan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Secara manusia, Sakeus sepertinya minus. Minus. Terus perhatikan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apa yang didapat Sakeus? Selamat. Amin. Selamat. Sakeus orang berdosa yang dibenci oleh orang banyak. Tetapi justru ini yang mendapatkan selamat. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Jadi yang paling utama apa? Keselamatan, bukan harta. Kalau saudara sudah selamat, itulah kebahagiaan kita. Amin. Walau tidak punya uang. Siapa yang paling miskin dalam Alkitab? Lazarus. Siapa paling miskin dalam Alkitab? Lazarus. Hanya Lazarus. Anjing. Anjing jangan menjilati boroknya. Ya, menjilati boroknya. Ada orang kaya. Ya harusnya ya tidurlah di rumah saya. Nah ini mana? Ya. Kaya raya dia. Ya. Boleh? Lukas 16 ya? 12:16 ya? Ya. Lukas 12:16. Ya, 16, perhatikan. Ayat yang ke 19, perhatikan. Terus perhatikan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya. Sudah miskin, sakitan. Ya, kalaupun miskin jangan sakit, ini mah borok. Ini orang paling miskin dalam Alkitab. Siapa namanya? Lazarus. Borok. Ya. Anjinglah yang menjilati dia. Kasihan. Dari hari ke hari kekurangan makan. Dari hari ke hari hidup. Ya. Pengen makan. Paling yang berjatuhan aja dari meja orang kaya itu makanannya. Kalau sekarang itu ampas-ampas yang jatuh lah. Ya, terus perhatikan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, mati juga. Kaya mati, miskin mati. Ya. Yang kaya mati, yang miskin apa? Mati juga. Terus perhatikan.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi ada alam maut. Kalau Lazarus bukan ke alam maut. Dibawa tadi kemana? Ke pangkuan Abraham. Di mana itu? Di sorga. Bapak orang percaya. Penderitaannya sudah berakhir. Kesulitan selama ini sudah berakhir. Tapi orang kaya ini awal dari penderitaannya selama-lamanya. Air Ya. dan menyejukkan lidahku. Masih nyuruh-nyuruh lagi. Udah di neraka nyuruh-nyuruh orang. Ya, di dunia dulu merintah orang, di neraka juga merintah orang. Ya, terus perhatikan. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, sangat kesakitan dalam nyala api. Kira-kira bisa diubah nggak nasibnya? Udah nggak bisa. Menyesal selama-lamanya. Terus perhatikan. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima. Perhatikan. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Terus Selain daripada itu, di antara kami dan engkau di antara sorga dan neraka, perhatikan. terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Sorga dengan neraka. Ya, nggak bisa diseberangi. Nggak bisa. Terus perhatikan. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ya, orang dari sorga ke neraka nggak bisa, orang neraka ke sorga tidak bisa. Ya, Sebab masih ada 5 orang saudaraku. berapa orang lagi? 5 orang lagi. Calon masuk kemana ini? Calon masuk nih. 5. Berarti jadi berapa nanti? 6. Ya, kalau nggak bertobat semua masuk kemana? Neraka. Ya, ketemu di neraka semua. Terus perhatikan. Supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Terus Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. ya, itulah Baiklah. Injil. Ada Injil, ada kitab suci. Terus perhatikan. Baiklah, mereka mendengar kesaksian itu. Ya, baca, dengar Injil. Ya, terus Ya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara ya, orang ini mati. ulangi ayat ini, perhatikan. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, karena mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Iya. Walaupun nanti ada orang mati hidup kembali bersaksi, nggak akan diterima sama orang. Ya, nggak akan diterima. Ya. Jadi itu artinya mengeraskan hati. Hatinya sudah batu, nggak bisa diubah lagi. Tempat yang berbatu. Jangan keras hati. Ya, lembutkan hati. Ya, mari kita mendatang pada Tuhan. Anak domba, korban dosa. Ya, kita berdoa sebentar.
kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Air anggur dan roti ini bukan urapan berkat-Mu, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari pengorbanan-Mu. Itulah tubuh dan darah-Mu, di dalamnya ada kesembuhan, menguatkan yang lemah, sehingga kami bisa kuat kembali dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat perjamuan suci. Silakan dibagikan. Anak domba, korban dosa. Amin. Alasan putra, penebus, pelepas, penyembuh jiwa, buat yang datang lewat darahnya. Sukacita tak terhitung, damai selalu, Dia ubah tiap dosa yang berlebayung jadi putih seperti salju. Darah yang membawa kehadirannya jadikan aku kudus di hadapan-Mu. Mahkotaku letakkan di kaki-Mu Tuhan, segenap hidupku berikan. Anak domba, kita pakai berdiri, korban dosa, Sang Putra, penebus, pelepas, penyembuh jiwa, buat yang datang lewat darahnya. Yang membawa kehadirannya. Amin. Jadikan aku kudus di hadapan-Mu. Mahkota ku letakkan di kaki-Mu Tuhan,
segenap hidupku mahkotaku letakkan, mahkotaku letakkan di kakimu Tuhan. Segenap hidupku berikan, segenap hidupku, segenap hidupku berikan. Kita angkat tubuh Kristus, cawan darah Yesus dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat darah Yesus dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Angkatlah tanganmu, sembahlah Dia. Bersyukurlah buat keselamatan yang besar yang diberikan pada kita. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami menjadi kehidupan bagi kami. Dan kami sudah memiliki hidup yang kekal Tuhan. Hidup yang tidak bisa dibinasakan oleh maut. Itulah hidup yang Kau berikan kepada kami. Hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, bersama dengan para malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami. Firman yang menerangi hidup kami, menuntun kami selama di dunia ini. Sehingga perjalanan kami sampai ke kota terang, kota tanpa malam, Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kita angkat puji-pujian, kita nyanyikan nyanyian Darahnya Amat Kuasa. Kita kasih kali untuk kasih. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, Nyanyikan sungguh-sungguh. lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya berkuasa menebus kita, membawa kita pada pengampunan sampai nanti hidup kekal dalam kerajaan surga. Ya, kita doakan mereka yang masih membutuhkan dukungan doa. Ya, kita pakai berdiri, kita doakan yang sakit. Opromando perempuan, Jessica, Popo, Bu Iin Juwaria, Tante Ance, Master Paulus, Pak Paulus Ci Memei, Bu Eli, kemudian kakeknya Yosua. Ya, kita berdoa, kita menyatukan iman kita, memanggil nama Tuhan. Kami menyatukan iman kami, memanggil namamu untuk mereka yang sedang sakit. Kami berdoa buat opromando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Popoh juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Iin Juwaria juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Master juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Paulus juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cimeme juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Elis juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kakeknya Yosua juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan tibalah waktunya anak-anakmu pulang, hentarkan dengan selamat, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu, usaha, dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati Tuhan. Biarlah negara-negara yang konflik kami doakan supaya sadarkan para raja, mereka mau berdamai. Damai itu indah. Dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam naungan
kasih sayangnya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, anak muda bisa bantu beres ya.